Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalida Putra Rahmawati dari Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode eksperimen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Yang pengertian dari metode eksperimen adalah metode yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment atau perlakuan khusus terhadap yang lain terhadap kondisi yang dikendalikan. Nah, dalam metode eksperimen ini ada beberapa desain eksperimen. Yang pertama yaitu pre-eksperimental. Apa sih pre-eksperimental itu? Pre-eksperimental merupakan desain yang belum sungguh-sungguh menjadi eksperimen. Kenapa? Karena di dalamnya masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi, hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dapat dipilih secara random. Nah, dalam pre-eksperimental ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama one-shot case study. Apa sih one-shot case study itu? One-shot case study itu adalah model eksperimen yang dapat dibaca sebagai suatu kelompok yang diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya akan diobservasi hasilnya. Treatment yang digunakan itu digunakan sebagai variabel dependen dan hasilnya adalah sebagai variabel dependen. Oke, untuk yang kedua yaitu one group pre-test post-test design. Nah, kalau di one shot case study itu tidak ada pretest, maka di desain yang kedua ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Nah, hasil perlakuan itu dapat diketahui secara akurat karena pretest tersebut. Soalnya dapat dibandingkan dengan keadaan sesudah diberi treatment ataupun sebelum diberi treatment gitu. Nah, untuk pre-eksperimental yang ketiga itu ada intake group comparison. Pada bagian ketiga ini, desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen yang diberi perlakuan dan setengah kelompoknya lagi untuk variabel kontrol yang tidak diberi perlakuan. Nah, karena tadi saya sudah menyebutkan bahwa pre-eksperimental ini masih terpengaruh oleh variabel-variabel luar, maka kevaliditasannya masih dipertanyakan. Jadi, validitas internalnya masih rendah untuk digunakan sebagai hasil eksperimen. Untuk desain eksperimen kedua yaitu true eksperimental. True eksperimental ini dibagi menjadi 2, tapi true eksperimental ini disebut kenapa disebut dengan true eksperimental? Karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang berpengaruh jalannya eksperimen. Jadi si peneliti ini bisa menentukan apa saja yang dapat digunakan sebagai sampel untuk dijadikan eksperimennya. Dengan demikian, validitas internalnya menjadi cukup tinggi. Nah, untuk ciri utama dari true eksperimental adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Jadi cirinya itu untuk sampel sama populasinya itu diambil secara random pada populasi tertentu gitu. Nah, pada true eksperimental sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu post-test only control design. Nah, dalam post-test only control design ini terdapat 2 kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan itu disebut dengan kelompok eksperimen dan yang tidak diberi perlakuan itu disebut sebagai kelompok kontrol. Nah, di dalam post-test only control design ini pengaruh adanya perlakuan atau treatment itu adalah 1:2. Dalam penelitian sesungguhnya, pengaruh treatment dianalisis
Dengan uji beda statistik t-test misalnya. Kalau terdapat perbandingan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. Untuk yang kedua yaitu pretest control group design. Untuk yang kedua ini sama seperti yang pertama, tapi pengaruh perlakuannya adalah 21 sama 43, di mana jadi tujuannya untuk yang kedua ini adalah mengetahui apakah ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah diberi pretest dari keadaan awalnya. Nah, setelah dari true eksperimental, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu faktorial eksperimental. Desain faktorial eksperimental merupakan modifikasi dari true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan atau variabel independen terhadap hasil, yaitu variabel dependen. Pada desain yang ketiga ini, semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi pretest. Kelompok untuk penelitian dinyatakan baik bila setiap kelompoknya nilai pretestnya sama. Nah, setelah dari faktorial eksperimental, kita langsung ke model desain yang keempat, yaitu quasi experimental design. Quasi experimental design merupakan pengembangan dari true experimental design juga, tetapi lebih sulit untuk dilaksanakan karena desain ini memiliki kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Nah, dalam quasi experimental design ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, time series design. Apa sih time series design itu? Time series design merupakan kelompok dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi pelakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi pelakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi treatment. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Untuk yang kedua, yaitu non-covalent control group design. Apa sih sebenarnya non-covalent control group design itu? Desain itu hampir sama dengan pretest post-test control group design yang ada pada pre-eksperimental. Tetapi pada desain ini, kelompok eksperimental maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Jadi, untuk kelompok-kelompok yang digunakan itu tidak dapat dipilih secara random, berbeda dengan pada saat pre-eksperimental. Oke, sekian penjelasan saya dari hari ini tentang metode eksperimen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.